Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib dan isya, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Kita masih di pembahasan minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan istighasah kepada selain Allah atau berdoa memohon kepada selainnya. Beberapa dalil sudah kita sampaikan. Surat Yunus ayat 106 sudah kita bahas. Kemudian di ayat 107-nya juga sudah kita sampaikan. Berikutnya Al-Ankabut ayat 17 juga sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Ahqaf ayat ke-5 dan ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah, menyeru, berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sesembahan-sesembahan mereka itu menjadi musuh mereka dan mengingkari peribadatan-peribadatan mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tidak ada orang yang lebih sesat dan lebih jahil daripada orang yang meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena siapapun selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Statusnya sama dengan kita. Sama-sama makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua makhluk Allah itu butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita meminta, berdoa, beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita meminta kepada sesuatu yang lemah yang tidak bisa mengijabah doa. Maka ini adalah tindakan kesesatan dan juga kebodohan yang sangat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan bahas ayat yang mulia ini dari
banyak faidah yang bisa kita dapatkan. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ungkapan kalimat tanya, "Waman adhallu?" Dan siapakah yang lebih sesat? Istifham atau kata tanya di dalam ayat ini disebut dengan istifham ingkari sekaligus juga ta'ajjubi. Kata tanya di dalam Al-Quran itu ya kemungkinannya dua, imma takriri, imma ingkari. Begitu ya. Nah, di sini kata tanya di sini waman adhallu, ini kata tanya yang disebut dengan istifham ingkari sekaligus ta'ajjubi. Maksudnya adalah kata tanya yang mengandung maksud penafian, pengingkaran, juga mengandung maksud mengungkapkan keheranan. Kok ada orang yang beribadah, menyembah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang statusnya sama dengan dirinya, sama-sama makhluk yang lemah. Kemudian dengan demikian, ketika kita memahami kata tanya di sini adalah ingkari yang sifatnya pengingkaran, maka ayat ini maknanya menjadi tidak ada seorang pun yang lebih sesat dan lebih mengherankan kondisinya daripada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Ayat ini secara umum juga menjelaskan kepada kita larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat mimman yad'u min dunillah ini masuk di dalamnya makna doa. Dan kita sering menyampaikan terutama di bab-bab ini bahwa doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Maka yad'u pada kalimat di dalam ayat ini terkandung makna doa di dalamnya. Sehingga ayat ini memberikan penjelasan tentang larangan berdoa kepada selain Allah. Karena itu bagian daripada kesyirikan dan kekufuran. Para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala ya banyak menjelaskan larangan berdoa kepada selain Allah. Di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang berdoa menyembah sesembahan lain di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni menyekutukan Allah dalam peribadatan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah doa, padahal tidak ada satu dalil pun baginya ya untuk melakukan hal tersebut. Jadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia sama sekali tidak punya pijakan dalil ya di dalam kesyirikannya itu. Ya semuanya hanya prasangka praduga saja. Diduga apa yang disembahnya itu memberikan manfaat, menolak madarat. Disangka apa yang dia ibadahi itu, apa yang dia jadikan sasaran doa-doanya, disangkanya memberikan manfaat dan menolak madarat bagi dirinya. Tidak ada pijakan dalilnya. Tidak ada ya dalil yang kuat yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan hal tersebut. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perhitungannya itu di sisi Rabb-Nya. Kemudian Allah tegaskan di ujung ayat bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekufuran. Innahu la yuflihul kafirun. Ya sesungguhnya ya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir itu. Apa yang dilakukan itu adalah sesungguhnya perbuatannya orang-orang kafir dan juga sekaligus menjadi ponis dari perbuatan tersebut, bahwa perbuatan tersebut itu merupakan kekufuran. Nah demikianlah para jamaah
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya, ayat-ayat sebelum ini yang kita bahas juga semuanya menjelaskan tentang larangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang lemahnya semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mensifati sesembahan-sesembahan selain Allah itu sesembahan yang lemah, tidak punya kekuatan, ya tidak kuasa untuk mengabulkan doa, ya tidak kuasa untuk menolak madarat ya dari manusia. Dan di ayat ini Allah dengan tegas menyatakan bahwasanya sesembahan selain Allah tidak kuasa mengijabah permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya, dan mereka itu lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya Allah dan Rasulnya banyak menjelaskan ya tentang bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna, seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Allah maha kaya, Allah maha kuasa, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha perkasa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi ya di dalam hadis qudsi juga banyak menyatakan ya ketika manusia semuanya berkumpul di satu tempat, masing-masing ya dari mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam permintaan di waktu yang sama, di tempat yang sama, mereka semua berkumpul ya. Yang satu mungkin ada 100 permintaan, yang satu ada 200 permintaan. Semuanya kumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, dengan bahasa mereka masing-masing, itu semua tidak akan menyibukkan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua permintaan mereka, sesungguhnya itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini maha kuasanya Allah. Dan dari situ para jamaah yang dirahmati Allah, berarti kita memahami hanya Allah yang hak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya peribadatan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat sebelum ini yang kita bahas juga menjelaskan tentang lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna lakum rizqa. Ya, mereka tidak bisa memberikan rezeki kepada siapapun yang menyembahnya. Di surat Al-Ankabut ayat 17 dan di surat-surat yang lainnya. Ya, ada di surat Fatir, ada di surat Al-A'raf. Semua menjelaskan ya betapa lemahnya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus ayat 106 yang sudah kita bahas disebutkan ma la yanfa'uka wala yadurruka. Ya, sesembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga kuasa untuk memadarati siapapun. Ya. Apalagi para jamaah yang kemudian jika yang disembahnya itu adalah benda-benda mati, ya, benda-benda mati. Yang mungkin para jamaah yang dirahmati Allah, jika ada anak kecil mengencinginya saja, dia tidak bisa menghindar dari itu. Bagaimana kemudian mau memberikan manfaat, menolak madarat bagi siapapun yang menyembahnya? Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya di ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, di sini penetapan adanya yaumul mahsyar. Hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat sahih riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki. Kemudian uratan, telanjang bulat.
ghurlan, dan dalam kondisi tidak berhitan. Ayat ini atau hadis ini, para jamaah yang dirahmati Allah, menjelaskan kepada kita penetapan adanya yaumul mahsyar. Manusia semuanya dari awal sampai akhirnya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ngapain kita kumpul di sana? Untuk menunggu persidangan akhirat, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang pernah kita lakukan selama di alam dunia. Nah, nanti ya ketika sudah terjadi kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah nyatakan kanu lahum a'daan. Niscaya sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu, ditambah lagi, wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan mengingkari peribadatan para penyembahnya terhadap diri mereka. Baik. Di penghujung ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah ketika di dunia. Pertama, mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Mereka akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Baik. Kemudian yang kedua, sesembahan selain Allah ini, mereka akan melaknat para penyembahnya. Akan melaknat. Jadi menjadi musuh, kemudian akan melaknat para penyembahnya. Ditambah lagi keadaan yang ketiga, mereka akan berlepas diri dari para penyembahnya, sekaligus mengingkari peribadatan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Setan yang dipuja-puja manusia, para jamaah, setan yang dijadikan salah satu sesembahan manusia, nanti juga akan berlepas diri ya di yaumul qiyamah kepada siapapun yang menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di surat Al-Hasyr ayat ke-16. Kata Allah, "Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin." Jadi bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukannya setan ketika dia berkata kepada manusia. Ini memang kerjaannya setan, membujuk manusia supaya terjatuh ke dalam kesyirikan, menggoda manusia supaya terjatuh ke dalam kekufuran dan juga dosa-dosa besar. Apa kata setan? Ukfur, ya, kafirlah kamu, lakukan kekufuran, lakukan kesyirikan. Falamma kafara, ketika manusia berhasil dibujuk rayu oleh syaitan, akhirnya dia terperosok ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala, maka kemudian syaitan berkata dengan entengnya, inni bari'um minka, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku berlepas diri dari dirimu. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku pun adalah orang yang takut kepada Rabbul alamin. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesungguhnya siksaan bagi para pelaku kesyirikan, para penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan seperti ini adalah siksaan batin bagi mereka. Makanya kata para ulama, siksa api neraka itu atau siksa di kehidupan akhirat itu tidak hanya menimpa fisik, gitu ya. Tidak hanya menimpa fisik. Para penghuni neraka yang disiksa di dalam api neraka bukan hanya fisiknya saja yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga batin-batin mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah siksaan atas diri mereka, meliputi lahir dan batin.
Nah, di antara model siksaan batin di kehidupan akhirat nanti bagi para musyrikin dan kafirin adalah mereka, ya, peribadatan mereka kepada sesembahan mereka ini akan diingkari. Sesembahan mereka akan melaknat sesembahan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah, mereka akan menjadi musuh. Begitu ya. Taib. Orang itu kalau beribadah di dunia kepada sesuatu, kira-kira pakai harapan tidak? Ada harapan tidak, ikhwan? Ada orang nih nyembah topekong, ya, nyembah berhala, ada yang dari batu, ada yang dari kayu dipahat, begitu ya. Dia menyembah, melakukan ritual peribadatan, ya, dengan rukuk, dengan sujud, atau apapun jenis peribadatan lahir ataupun batin. Baik, kira-kira ada harapan enggak? Pasti ada harapan. Begitu kan? Di dalam hati mereka ada harapan. Di saat nanti mereka sedang susah, baik ketika di dunia, lebih-lebih ya ketika mereka nanti setelah mati, dengan versinya mereka di alam setelah kematian. Ketika mereka sedang susah, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pembelaan dan dukungan, maka pasti mereka berharap besar kepada sesembahan-sesembahan ini. Begitu ya. Mereka punya harapan yang besar, bahkan menggantungkan harapan mereka kepada sesembahan-sesembahan ini, untuk kemudian nanti mereka dibela di kehidupan setelah kematian, ya, ditolong, diselamatkan, atau apapun itu dari harapan-harapan, ya, setelah mereka mati nanti. Nah, ternyata itu semua hanyalah harapan kosong. Sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka puja-puja, mereka agung-agungkan ketika di dunia, ternyata akan menjadi musuhnya. Akan menjadi musuh. Mereka akan melaknat, mereka akan mengingkari, ya, berlepas diri dari segala tindakan peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada faidah yang disampaikan oleh para ulama tentang pengingkaran sesembahan-sesembahan selain Allah terhadap para penyembahnya. Ada berapa sesembahan yang disembah manusia di dunia ini? Ada berapa, ikhwan? Banyak sekali, ya. Banyak sekali. Tapi kalau disimpulkan ada dua saja. Apa itu? Benda mati atau makhluk mati, dan yang hidup, begitu ya. Yang hidup siapa? Yang hidup siapa? Yang suka disembah-sembah, yang hidup. Bisa malaikat, ya kan? Makhluk Allah yang hidup. Ada orang nyembah malaikat? Ada. Siapa lagi? Para nabi dan rasul, sebagian mereka dijadikan sesembahan selain Allah, dijadikan tauhid oleh sebagian manusia. Ya. Walaupun kita yakin malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, wali-wali Allah, ketika disembah oleh sebagian manusia, mereka tidak ridha dirinya disembah. Nabi Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Taib. Ini dari kalangan makhluk hidup. Siapa lagi yang makhluk hidup? Ya, binatang mungkin ya. Binatang. Ada orang nyembah sapi? Ada. Sebagian binatang disembah-sembah, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Itu makhluk hidup. Ada benda mati. Ada benda mati. Nah, dijelaskan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang pengingkaran sesembahan-sesembahan selain Allah kepada para penyembahnya. Kanu bi ibadatihim kafiri. Mereka kan nanti ini sesembahan-sesembahan selain Allah akan mengingkari semua peribadatan yang dilakukan oleh sebagian manusia yang menyembahnya. Nah, termasuk jin, ya. Jin termasuk yang disembah oleh sebagian manusia dari kalangan makhluk hidup. Baik, para jamaah. Pengingkaran yang dilakukan oleh sesembahan selain Allah bagi para penyembahnya bisa dengan ucapan. Ini kalau dia adalah makhluk hidup. Bisa dengan ucapan. Mereka akan mengingkarinya dengan ucapan. Ya.
Diingkari itu, para penyembahnya akan diingkari dengan ucapan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan Nabi Isa nanti turun di akhir zaman akan mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap dirinya. Nah, di akhirat juga demikian. Makhluk-makhluk Allah yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah makhluk hidup, mereka akan mengingkarinya dengan lisan atau ucapan. Baik, para jamaah. Adapun sesembahan-sesembahan dari benda mati yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menjelaskan nanti mereka akan memberikan kemampuan kepada benda-benda mati ini untuk berbicara. Lalu mereka akan menyampaikan pengingkaran mereka kepada siapapun yang menyembahnya. Jadi Allah nanti yang akan memberikan kuasa, memberikan kemampuan kepada benda-benda mati ini untuk bicara. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kulit, ya. Masing-masing kita punya kulit, ya. Kulit saat ini bisa bicara enggak, ikhwan? Enggak bisa. Ya. Apa yang kita lakukan, kulit ini enggak bisa bicara tentang kita. Tapi di akhirat nanti kulit akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan kemampuan kepada kulit, ya, untuk bisa bicara, mempersaksikan tentang diri kita. Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai', ya. Allah yang menjadikan kami bisa berbicara, Allah zat yang maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian ulama juga menyebutkan benda-benda mati yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala ini, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka, ya, disebutkan akan mengingkari semua para penyembahnya itu dengan lisanul hal. Kalau tadi sebagian penjelasan dengan lisanul maqal, dengan ucapan lisan. Nah, sebagian mengatakan mereka berbicara tapi dengan lisanul hal, dengan tindakan, ya. Ada tindakan yang mereka lakukan yang menggambarkan pengingkaran mereka terhadap siapapun yang mengibadahinya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi, ya, di sini menjadi siksaan batin, ya, bagi para musyrikin, ya, di kehidupan akhirat nanti. Apa yang mereka puja-puja, apa yang mereka agung-agungkan selain Allah ketika di dunia, di mana mereka menggantungkan segala keselamatan, segala kebahagiaan, ya, kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini, ternyata justru, ya, di luar dari dugaan mereka. Mereka akan menjadi musuh, ya, mereka akan melaknat, mereka akan berlepas diri, mereka akan mengingkari setiap peribadatan yang dilakukan para penyembahnya kepada dirinya. Ya, bahasa orang kita, ya, sudah jatuh tertiban tangga, ya. Dirasa mau selamat, ternyata justru malah celaka. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Surat An-Naml ayat 62. Surat An-Naml ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yujibul muddarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi ini? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Perhatikan ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah. Lagi-lagi sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat ini pun menjadi dalil bahwa tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mampu memperkenankan doa orang yang berada dalam kesulitan kecuali Allah semata. Ya. Orang yang sedang kesulitan kemudian berdoa kepada Allah, ini namanya apa?
Istighatsah. Jadi ternyata tidak ada yang kuasa menghilangkan kesusahan yang sedang menimpa. Tidak ada yang kuasa untuk menyelamatkan seseorang dari kesulitan yang sedang menimpanya kecuali hanya Allah. Berarti istighatsah itu hak mutlak milik Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Itu ibadah yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, jatuhlah orang tersebut ke dalam kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalil terakhir yang beliau sampaikan di sini, beliau membawakan satu riwayat yang riwayat ini sebagian ahlul hadis menyatakan riwayat yang dhaif, ya. Namun maknanya didukung oleh banyak ayat, kemudian juga hadis-hadis sahih yang lainnya. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya bahwa tersebutlah seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang beriman dari kalangan para sahabat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah seorang di antara mereka, yakni di antara para sahabat berkata, marilah kita bersama-sama beristighatsah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita terhindar dari gangguan orang-orang munafik itu. Maka mendengar ucapan sahabat tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menimpali, kata Nabi, la yustaghatsu bi, la yustaghatsu bi, wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tetapi beristighatsahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sedang mengingatkan sahabat tersebut, ya, bahwa kalimat istighatsah selayaknya kalimat tersebut hanya digunakan untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya tidak ada yang kuasa melepaskan seseorang, menyelamatkan seseorang dari musibah yang sedang menimpa dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi menyatakan la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, tapi beristighatsahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Riwayat ini memberikan faidah kepada kita bahayanya orang-orang munafik, ya, terhadap kaum muslimin, ya, karena mereka ini tidak menampakkan kekufurannya, mereka tidak menampakkan permusuhannya walaupun indikasinya ada, begitu ya. Mereka musuh dalam selimut yang tentunya lebih berbahaya daripada kafir asli. Orang kafir asli ketika benci kepada Islam dan kaum muslimin maka dia terang-terangan. Tapi kalau orang munafik, para jamaah, dia bisa bersilat lidah dengan ungkapan, dengan istilah yang dibuat-buat, ya, intinya dalam rangka memojokkan, dalam rangka kemudian menghina, ya, merendahkan Islam dan juga kaum muslimin. Ini bahayanya orang-orang munafik. Maka, ya, sesungguhnya kita harus berlindung dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya kalau meminta bantuan, ya, kepada seseorang yang bantuan ini adalah bantuan yang dia mampu, pada dasarnya dibolehkan, begitu ya. Contoh misalkan ana bilang ke antum yang di depan, afwan, ana ambilkan pulpen. Ini kan minta tolong, minta bantuan. Antum mampu nggak mengambilkan pulpen untuk anak? Mampu. Meminta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang dimampui, pada dasarnya hukumnya boleh. Pada dasarnya hukumnya boleh. Para jamaah yang dirahmati Allah. Entah itu berupa kemampuan untuk melindungi, begitu ya, kemampuan untuk menyelamatkan, ya. Sebagian makhluk Allah dalam batasan tertentu mereka punya kemampuan untuk itu, begitu ya, dengan kelebihan yang mungkin Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah,
para ulama sering mengingatkan, walaupun dalam perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk, selayaknya kita tidak banyak minta tolong, tidak banyak minta bantuan kepada makhluk. Jeleknya banyak minta kepada selain Allah, diantaranya apa para jamaah? Berarti kita semakin banyak meminta bantuan, semakin banyak meminta pertolongan kepada makhluk, walaupun dalam perkara-perkara yang dimampui oleh makhluk, setidak-tidaknya itu menggambarkan bahwa kita banyak merasa butuh kepada selain Allah. Berarti ya, kita dianggap merasa butuh kepada makhluk. Padahal kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, Maha memiliki segala sesuatu. Baik para jamaah. Nah di sini ya, kejelekannya di sini kata para ulama, merasa butuh kepada makhluk. Yang kedua, ya dengan sering kita meminta bantuan kepada orang, walaupun yang kita minta ini perkara yang dimampuinya, tentu ini akan mengganggu sesama kita. Baik para jamaah, kalau ada teman minta bantuan ke kita sekali, 2 kali, 3 kali, kira-kira dimaklumi enggak? Dimaklumi. Tapi kalau sudah 20 kali minta terus, gitu, kira-kira nyaman enggak ikhwan? Ada ketidaknyamanan pada diri kita, kan begitu. Kalau kemudian dikit-dikit nih, fulan ini minta bantuan terus, dikit-dikit minta bantuan lagi, dikit-dikit minta tolong lagi. Barakallahu fikum para jamaah yang dirahmati Allah, ya, ini akan mengganggu saudara kita. Ditambah lagi para jamaah yang dirahmati Allah, namanya orang minta, ada nggak orang minta dengan kesombongan? Kasih, anak kasih. Ada nggak orang kayak gitu? Dengan tingginya begitu ya? Enggak. Rata-rata memelas, begitu kan? Merendah. Begitu nggak ikhwan? Ada yang pengalaman minta dipinjami duit? Gimana? Antum kalau mau dihutangi sama teman, minta pinjaman ke teman, memelas atau kayak berlagak sombong? Pasti memelas. Ya. Dengan sopannya, afwan, ada waktu enggak antum? Begitu ya. Pasti kan begitu. Memelas, merendah, gitu ya. Nah, di sini para ulama mengingatkan, jangan terlalu banyak minta bantuan kepada orang. Walaupun kita mampu, walaupun kita tahu dia mampu untuk memberikan bantuan kepada kita. Karena dengan demikian berarti kita banyak merendah diri, merendahkan diri kita di hadapannya. Dan ini kalau kebanyakan tidak bagus. Merendah diri itu hanya di hadapan Allah. Merasa butuh atau fakir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ada kisah ya. Salafun saleh di antara kisah mereka, ketika mereka sudah naik unta nih. Naik unta ini kan tidak mudah para jamaah. Unta itu tinggi, biasanya lebih tinggi dari postur tubuh kita. Ya. Ada yang sudah naik unta, kemudian ininya apa namanya? Pecut atau apa nama lain pecut itu? Cemeti ya. Cemetinya jatuh. Padahal ada sahabat, di bawah itu ada sahabat. Yang jika dia minta, afwan, tolong ambilkan cemeti saya. Itu sangat bisa. Dan sekedar menyodorkan cemeti yang ada di bawah kepada temannya yang sudah naik ke atas unta, ini perkara mudah bagi manusia, enteng sekali, tidak butuh tenaga. Tapi sedemikian ya, mereka menjaga hati untuk tidak merendah kepada makhluk, untuk mereka tidak merasa butuh kepada makhluk. Dia ya bela-belain turun dulu dari kendaraannya. Kemudian dia ambil cemetinya, kemudian susah payah lagi naik ke atas, menjaga hati. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Taib. Maka ya, mohon diperhatikan ini ya. Walaupun ya saudara kita, teman kita itu mungkin ya kita yakin dia bisa memberikan bantuan, setidak-tidaknya jaga hati kita jangan terlalu banyak. Sesekali tidak masalah, tapi kalau seringkali ini justru akan madarat kepada diri kita, walaupun madarat ini tidak sampai menjadikan kita berbuat atau terjatuh ke dalam kesyirikan. Namun demikian yang dicontohkan oleh salafun saleh,
Mereka betul-betul menjaga hati mereka untuk tidak merasa butuh, untuk tidak merendah kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena fakir yaitu hanya ditampakkan di hadapan Allah, kemudian tadzallul dan khudu kita ya hanya ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di bab yang ke-15 insyaallah. Kita akan membahas nanti bab tentang tidak ada seorang pun yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, para jamaah, sudah masuk waktu. Kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.